Shalom. Shalom Alaihim Bismillah Masya. Boy, gaya banget. Itu bahasa aslinya. Saya nggak ngerti, cuma ngikutin orang aja. Artinya apa? Salam sejahtera buat saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau saudara dengar kata salam dari orang, salam sejahtera, saudara harus sambut salam itu. Shalom, shalom lagi. Dengan demikian maka berkat yang disampaikan datang pada saudara. Firman Tuhan berkata kalau orang diberi salam atau shalom, dia menolak, kebaskan celana. Artinya itu berkat balik sama saya, jadi saya double berkat. Saudara nggak dapat berkat. Shalom. Ikutin ya, shalom. Jadi ketemu orang, semut ketemu semut aja shalom. Masa kita ketemu orang gak pernah shalom? Dia tuh kalau ketemu semut lagi dia bilang shalom. Nggak percaya, coba dengerin. Bisa denger nggak? Nggak bisa. Ya percaya aja lah kalau nggak bisa. Shalom ya sekali lagi. Artinya sejahtera turun atas saudara. Itu doa saya. Nah saudara, sekarang saya akan masuk kepada yang disebut mata air rohani. Jadi sekarang saya kupas. Kalau tadi caranya mengupas. Ada metode jendela. Ada lagi satu lagi, bukan metode jendela, tapi metode pertanyaan. Ada lagi, kalau sudah sampai kepada sistem yang kecil per ayat, itu metode awalan, metode akhiran. Ada lagi. Ada banyak cara untuk bisa menyimak firman Tuhan sampai kita bisa mendapatkan madunya. Saya bukan ahli, tetapi ya saya katakan tadi, saya ambil dalam beberapa waktu lamanya satu ayat firman Tuhan yang kadang-kadang saya kantongin, saya hafalkan. Itu perlu menghafal untuk ayat-ayat yang luar biasa, yang dahsyat, di mana kita memerlukannya untuk memerangi sesuatu, itu harus kita hafal. Supaya jangan diputar-balikan. Ya, oke, kita terus. Saudara, judul dari mata air ini sebetulnya yang paling tepat buat saya terlalu panjang, tapi ini yang paling bagus. Yaitu adalah untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, itu cukup dengan 10 tulah. Jadi Tuhan memberikan tulah 10 kepada bangsa Mesir, bangsa Israel keluar. Tapi untuk mengeluarkan Mesir dari bangsa Israel, saudara, itu perlu 40 tahun. Ini diambil judul ini oleh hamba Tuhan, saya lupa siapa hamba Tuhannya, ya maaf aja, permisi aja. Jadi saya lebih suka kalau judul ini diberikan adalah 10-40. 10 tulah, 40 pelepasan. Jadi harus dilepaskan. Bukan arti pelayanan pelepasan, maksudnya perkara dunia ini harus dilepaskan, tapi bukan berarti kita meninggalkan dunia. Mati dong kalau meninggalkan dunia. Jangan terlalu tertindas oleh dunia. Ingat, kita ini tabernakel, ini kesayangan Tuhan. Tuhan mau tinggal bersama-sama. Nanti di dalam pelajaran kemah itu akan sudah jelas sekali apa yang mesti dilakukan untuk memperoleh tantangan Tuhan itu. Akan dijelaskan satu demi satu oleh saya. Jadi nanti nggak tahu lah, tergantung dari mereka tim ini apakah mau keluar sekaligus bareng setiap hari Jumat. Maaf nih, yang kemarin saya juga ada keterlambatan karena ada sesuatu hal, jadi sabar kalau ada apa-apa. Bisa mau timbul dua-duanya atau mau satu persatu harinya beda, itu terserah. Tapi tolong, apa yang saya sudah lakukan sekarang ini, tolong serius belajar yang betul. Saya nggak tahu saudara di mana, saya nggak tahu saudara bagaimana, saya nggak tahu seperti apa saudara. Tapi kalau ini betul-betul jadi berkat buat saudara, ini warisan bagi saudara yang mengasihi Tuhan. Saya tidak menuntut sesuatu apapun. Ya, ini pengalaman saya pribadi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jelas dikatakan tadi bahwa Yakub itu yang pertama saya kupaskan itu, dia disuruh Tuhan untuk pulang kembali ke rumahnya. Nah, setelah dia kembali berbaikan dengan Esau, maka sekarang timbullah satu keluarga yang artinya yang baik. Yakub berubah sama sekali dalam cara-cara dia hidup, ya, karena orang yang lahir baru itu dia akan berubah cara hidup dan cara pandangan hidupnya. Kita akan bacakan lebih dahulu sebagai ayat dasar kita ialah Kejadian pasal 37 ayat 1 dan 2. Tolong rekan saya untuk membacakannya.
Kejadian pasal 37 ayat 1 dan 2. Kejadian 37 ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kalah berumur 17 tahun, jadi masih muda. Biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Ya, terima kasih. Saudara, saya harus awali dulu firman Tuhan. Jadi kalau saya merenungkan firman Tuhan ini, saya baca dulu semuanya, lalu saya ambil satu ayat emas yang saya akan kupas dasarnya dari sini. Jadi saya tidak lari-lari, tapi asalnya dari sini. Saudara, untuk memulai sejarah bangsa Israel, yang tentunya dimulai dari seorang bernama Yusuf, itu mau tidak mau. Ada orang yang berkata begini, kalau benar ini firman Tuhan, maka ini harus berisi firman Tuhan. Tidak berisi perkataan Yakub atau perkataan Yusuf atau perkataan orang. Apalagi perjanjian baru ada Paulus, ada Markus, ada Lukas, ada Matius. Saudara, saya ulang lagi. Jadi kalau saudara sedang belajar yang ini, saudara nggak usah dengarlah yang lain. Tapi kalau saudara penasaran dengar juga, saudara bisa buka YouTube lain tentang debat-debat mereka. Nanti saudara akan tahu semuanya. Nggak perlu saya katakan, saya nggak mau menjelekkan apapun, silakan aja saudara belajar ya. Tapi pengertian firman Tuhan saudara harus tahu. Firman Tuhan bukan semata-mata Tuhan hanya berkata saja. Itu yang dikatakan wahyu, knowledge, wahyu. Ada kesaksian, ada sejarah, ada sastra, ada pengajaran. Semuanya itu dikatakan sebagai firman Tuhan. Jadi kalau kita mengambil buat renungan atau buat saat teduh, ambil berurutan. Ya, boleh dari perjanjian baru atau perjanjian lama. Saya ini akan pakai sejarah bangsa Israel, bagaimana rencana Tuhan, bagaimana perlakuan Tuhan terhadap bangsa Israel sehingga menjadi satu bangsa yang religius. Bangsa yang saya boleh katakanlah, saya bukan memuji mereka, tapi mereka lah bangsa yang ulung, yang bisa membuat segala perkara yang tidak pernah terpikirkan oleh bangsa lain di dunia ini. Ya, oke, kita perhatikan, kita lihat dulu. Tadi sudah dibacakan. Jadi kita harus memulai daripada Yusuf. Makanya dibacakan tadi ayat pasal 30 ayat 1-2. Karena anak Yakub itu Yusuf. Ya, perhatikan kejadian pertamanya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya. Atau dalam kehidupan sehari-hari, Yakub menetap di Kanaan, tempat tinggal ayahnya, dan inilah riwayat keluarga Yakub, tinggal di tempat keluarga ayahnya. Disebut dalam ayat firman Tuhan penumpangan. Kenapa ada kata penumpangan? Kata penumpangan ialah orang yang datang numpang, jadi belum pemilik. Walaupun tanah Kanaan itu dijanjikan oleh Tuhan akan menjadi milik bangsa Israel, tapi pada waktu itu belum. Mereka harus melakukan sesuatu dulu dengan melakukan perebutan, peperangan dan lain sebagainya, menghabiskan dulu. Nanti bukan perang yang sesungguhnya yang saya uraikan, peperangan melawan hal-hal yang batil, hal-hal yang tidak baik, supaya kita jadi kemah yang baik. Saudara, mau nggak mau kalau kita bicara Yusuf, tentu kita harus bicara Yusuf. Bicara Yusuf, mau kita harus bicara soal Yakub. Dan kita sudah tahu semua bahwa Yakub namanya penipu dirubah menjadi Israel. Ya, kok bisa ya Yakub diganti Israel? Supaya dia menjadi bangsa yang besar, bangsa pilihan Allah, Israel. Maaf saudara, saya bukan dukun klinik, tapi saya percaya. Setiap ibu, setiap ayah yang mau menerima kelahiran anaknya, dia pasti menyiapkan nama. Dan tentunya harus nama itu indah. Saya percaya nggak? Kalau nama itu membuat sesuatu hal,
Mari saya coba sedikit kayak kupas, walaupun bukan tujuan saya untuk itu dan bukan pelayanan saya untuk itu. Kalau kita lihat dari sebuah nama, kita tahu dia dari keluarga apa. Contoh ya, misalnya Bejo, pasti orangnya sederhana. Gak mungkin Pak Menteri bikin anaknya Bejo namanya, gak mungkin. Pasti keluarga sederhana. Orang Cina juga sama. Kalau namanya Peng An, udah mesti sederhana lah. Ya, kalau orang yang terpelajar pasti namanya bagus-bagus, seperti orang terpelajar. Kalau orang itu, misalnya orang yang punya harkat yang tinggi, pasti namanya kok pakai Ajeng, pakai apa? Wah, udah seperti itu. Betul apa enggak? Kenapa nama itu sangat penting bagi orang? Karena Tuhan memanggil orang itu dari namanya. Bukan hei bego, bukan. Hei orang, bukan. Namanya yang akan dipanggil. Jadi nama itu tersurat di dalam alam roh, saudara. Nah, kalau seorang yang namanya misalnya saja sederhana, maunya sih orang tuanya supaya sederhana. Ya selamanya sederhana, jangan pengen gak sederhana dong. Itu kayak alam sumpah. Kayak alam yang menentukan bahwa kamu tuh begini. Jadi ingat, ya saya punya satu pengalaman nih, ada satu namanya. Jangan yang namanya ini lalu pengen ganti nama, jangan nih, jangan ya. Saya cuma kebetulan saja ini kebetulan saya layani ini orang. Buat orang itu loh, bukan buat setiap orang. Namanya Lucis. Oh bagus kan? Modern, Lucis. Sudah tahu nggak? Aduh, orangnya, maaf ya. Kalau kebetulan namanya sama, bukan kamu nih, bukan. Aduh, bego. Dikebulin orang terus, mikirnya, aduh, butek dah. Lalu saya dipanggil, tunaian, diganti namanya ke pengadilan loh, hanya untuk menghilangkan nama itu. Coba, kenapa mesti ke pengadilan? Kan nama itu identik dengan orangnya. Nama itu sesuatu yang akan dipanggil oleh Allah. Nama itu akan dipanggil oleh siapa saja dan orang itu. Nah, monyet aja punya nama kok. Dipanggil ngerti. Saya punya anjing, dikasih nama Jeko. Dipanggil Jeko, dia tahu, datang dia. Jadi karena namanya orang itu dipanggil. Kalau orang itu dipanggil karena namanya, maka artinya juga akan datang. Makanya hati-hati dengan nama. Saya bukan nganjurin Anda ganti nama, bukan. Tapi kalau Anda berat dalam kehidupan dengan nama Anda, hati-hati. Ya, ini loh Alkitab tulis, Yakub diganti Israel. Ada lagi banyak ya yang diganti nama, bukan hanya itu. Sejak saat ini kau namamu ini. Aduh, saya lagi jadi hamba Tuhan tuh. Saya dinubuatkan, dikasih nama, saudara. Percis seperti sifat saya dalam pelayanan. Waduh, itu nama itu sangat luar biasa, penting sekali. Nah, oke, kita nggak bahas nama. Memang saya bukan mau layani soal nama. Cuman ini ada, kalau ada orang, jadi udah berdoain, udah segala macam. Lihat, namanya benar salah. Ya, maaf nih, ini bukan tahayul. Ini bukan satu pengajaran yang sesat, bukan. Ini kenyataan di dalam hidup. Ya, boleh percaya, boleh enggak usah ngenyek lah. Udah aja, kalau nggak percaya lewat aja. Ini kan saya bercerita bagaimana pengalaman hidup. Saya juga nggak bohong. Ini kan apa adanya. Nah, adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan. Ini firman Tuhan. Ini kenyataan. Ini artinya. Jadi belum jadi miliknya. Nanti akan jadi miliknya. Nanti setelah genap. Untuk menggenapi itu Tuhan pakai mulai dengan kata Yusuf. Punya arti ya, saya bukan mau jelaskan arti lah. Ya, itu ada pengajaran yang terjadi. Tapi saya akan perlihatkan di sini apa yang tertulis. Yakni di tanah Kanaan, inilah riwayat keturunan Yakub, Yusuf, tatkala berumur 17 tahun. Jadi baru gede. Sebenarnya orang Israel bukan 17.
30 tahun dia, ya, baru dianggap dewasa. Tapi di sini baru umur 17, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi di 17 boleh dikatakanlah orang sudah mulai bisa berpikir, bisa berpendapat, bisa punya pengertian, ya. Oleh itu ada hukum yang menyatakan kalau 21 dewasa, di bawah 21 nggak dewasa. Ya itu terserah, masing-masing negara punya keputusan tersendiri, ya. Mari kita perhatikan terus. Ketika dia umur 7 tahun atau 17 tahun masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak Bilha dan Silpa. Jadi dia biasa usaha. Hebat ya. Umur 17 sudah bisa usaha. Jadi jangan suka anak tuh dikecil-kecilin. Janganlah masih kecil, belum waktunya. Ini loh, Yusuf udah bisa usaha. Saya lihat sesuatu hal yang sangat luar biasa. Nanti kita kupas ya. Kita kupas. Lalu terjadi permasalahan di antara saudara-saudara Yusuf. Ada 11 saudaranya, Yusuf yang ke-11, lalu nanti ada lagi yang paling kecil Benyamin. Ternyata ada permasalahan di antara saudara-saudaranya. Permasalahan di antara saudaranya biasa. Jangan dianggap terlalu serius. Memang kita juga suka salah orang tua. Suka memperhatikan yang satu lebih daripada yang lain. Saya akui. Kenapa sebab? Karena mungkin anak itu lagi kecil sakitan. Ya, atau mungkin anak itu kecil susah sekali gemuknya. Saya ngalamin sendiri. Saya ini lagi kecil, swak banget. Kecil, kurus, cacingan. Ya. Tapi ayah saya sangat perhatian. Ibu saya juga sibuk, ayah saya sibuk sampai pegawai negeri, tapi tentu sibuk sibuk ibu saya, dia yang mesti jualan, seorang wanita. Ya, nah ayah saya selalu perhatian kalau pergi kemana-mana, pulang dari saya tinggal di Bandung, dia kerja di Jakarta, datang tuh dia selalu bawa oleh-oleh buat saya sendiri. Itu pasti bikin cemburu. Saudara, siapa yang bikin cemburu? Ya orang tuanya. Tapi perhatikan saudara. Kita juga tidak bisa menyalahkan orang tuanya seperti itu. Kenapa? Karena dia punya sejarah. Dia punya pengertian. Kenapa dia lebih sayang kepada Yusuf atau dia menonjolkan diri tentang kasih sayangnya kepada Yusuf? Karena Yusuf anak dari istri yang dia kasihani, yang dia sayangi. Dan lahir di masa tuanya, kan sangat sayang. Beda. Jadi kita punya saudara itu jangan iri. Kalau bapak kita, orang tua kita melakukan seperti itu. Percayailah. Orang tua itu sama-sama mencintai kepada anak-anak siapapun dia. Loh saya ngalami, Pak. Saya hamba Tuhan. Saya ngalami banyak kegagalan akibat saya pelayanan. Dan salah pengertian dari mereka. Saya ngalami. Dan sangat ngalami. Saya sebagai orang tua udah bilang maafin saya. Saya tidak bermaksud seperti itu. Tapi tetap dia akan berprinsip sama. Ya terserah. Karena sudah dewasa. Saya juga tidak bisa bilang apa-apa. Ya kan? Saya juga tidak bisa bilang, Pak selalu pukul, nggak bisa, saudara. Apalagi anak zaman sekarang. Coba mengerti dulu orang tuamu, mengerti dulu anakmu lebih jauh. Ya, apa yang saya tangkap dari gejala yang kurang baik di antara mereka? Rupanya, tadi kalau bilang Israel itu lebih sayang kepada Yusuf, dan Yusuf itu lahir dari orang yang sangat dicintainya. Tetapi hal yang sangat luar biasa atau yang sangat menyakitkan saudara-saudaranya, Yusuf itu comel. Tahu comel nggak? Suka ngadu. Tapi saya bangga dengan Yakub, udah bertobat dia, udah lahir baru. Ini Yusuf ini selalu cerita tentang keburukan orang tuanya, keburukan saudara-saudaranya. Dia cerita, ya karena keburukan itu karena iri sama Yusuf. Yang sangat bagus dari keluarga ini, Yakub tidak pernah atau Israel tidak pernah menggubris comelnya Yusuf. Jadi kalau kita punya anak-anak saudara, kalau Alkitab mengajar kepada kita walaupun juga berakibat, tapi ada di jalur Tuhan, ada di jalur rencana Tuhan. Ya, berbeda antara jalur rencana Tuhan dengan jalur di luar rencana Tuhan. Yakub tetap dia percaya kepada anak-anaknya yang lain. Sekalipun Yusuf mengatakan sesuatu yang sangat
istilahnya memburukan saudara-saudaranya. Satu hal, Israel tidak pernah menggubris apa yang Yusuf katakan. Katanya anak rohani kok comel, katanya anak rohani kok sombong. Nggak bisa. Setiap orang itu punya latar belakang, apa yang dia temui dalam masa hidupnya, apa yang dia gaul dalam masa hidupnya, itu akan mewarnai. Oleh sebab itu di dalam Tuhan itu penting sekali pewarnaan itu. Saya mau cerita kepada saudara satu ilustrasi yang luar biasa. Satu kali di satu tempat musim salju. Di tempat musim salju itu ada satu bar di mana orang kedinginan bisa istirahat di situ, bisa makan ringan di situ, atau bisa makan makanan berat juga sekaligus. Tiap musim dingin, musim salju, olahraga salju, itu bar itu penuh, kafe penuh, orang minum kopi, makan dan lain sebagainya. Tiba-tiba saudara ada seorang yang mabuk. Udah tidak tahan lagi, dia mabuk, dia ngaco, dia mukul orang, semua orang minggir takut karena dia mabuk. Bagus, padahal orang mabuk sama aja sama orang. Dia cuma diperdaya oleh minuman keras, jadi dia seolah-olah kuat, padahal bukan. Dia sempoyongan, didorong juga jatuh. Dia muntah, saudara. Muntah itu bukan muntah sekedar begitu, lalu buar, kena dinding itu. Kotor. Perkara yang najis tuh banyak sekali di dinding itu kotor. Ada bekas makan ini, ada bekas kotor semuanya. Yang tadinya dinding itu bersih, tidak ada apa-apanya. Sekarang kotor. Lalu orang mabuk itu tidak cukup dengan muntah, dia ambil botol, dia lempar ke dinding itu. Pecah, berantakan semua. Kebetulan minuman keras itu berwarna dan nempel di tembok itu, saudara. Pemilik bar restoran itu marah besar. Dia ambil tokat bisbol, dia mau hajar tuh orang. Orang mabuk dihajar, dia kan nggak sadar. Jadi ingat, kalau anak kita lagi mabuk, bukan mabuk-mabuk. Kalau seperti Yusuf atau lagi seperti itu, udah janganlah. Yang besar bikin kecil, yang kecil dihilangkan. Jangan kita lalu bakar lagi lebih besar, bikin permusuhan. Ingat loh, suami istri bisa bikin permusuhan loh, tanpa dia sadar. Saya terusin dulu ya perumpamaan ini. Ketika orang itu mau mukul si pemabuk tadi, ada satu orang tua. Dia bilang, jangan buat itu. Biar. Aku ganti semuanya. Lalu dia pergi, karena dekat bar itu ada hotel, dia pergi ke kamarnya, dia ambil. Dia buka apa? Alat gambar, saudara. Lalu dia melukis tuh. Itu bir yang cipratan bir gitu ke atas, dia bikin jadi air terjun, ditambahin warna. Lalu cipratan yang meleleh itu semua jadi air yang mengalir. Muntah yang tadinya kotor menjijikan, dia rubah jadi tebing-tebing. Dia tambahin pohon-pohon. Lalu dia jadi satu hal yang sangat indah, yang menjijikan jadi sangat indah. Lalu dia tulis di pinggirnya, anggaplah siapa pelukis yang terkenal. Dia tanda tangan. Orang bilang, hah? Lukisannya satu aja jutaan dolar. Sekarang dia melukis dinding itu. Yang tadinya najis dan kotor akibat orang mabuk, sekarang menjadi lukisan yang mahal. Lalu dia tanya, boleh aku hapus? Si pemilik bar bilang, jangan. Ini lukisan yang termahal. Saya nggak mau sebut namanya itu. Sudah tahu? Ada satu nyanyian berkata, pelukismu agung, siapa gerangan? Tuhan Yesus. Segala kenajisan, kekotoranmu, kemabukanmu, kalau engkau serahkan kepada dia, segala apapun yang buruk, yang najis, yang dilihat, yang mengeluarkan bau yang tidak enak, dia akan lukis hidupmu. Selalu akan diakhiri indah pada waktunya. Selalu akan diakhiri sesuatu yang baik. Kalau engkau sakit hati terhadap orang tuamu, atau orang tuamu sakit hati terhadap anak-anaknya, terhadap keluarganya semuanya, ingat Tuhan berkata,
ampuni dia. Kalau engkau sedang mempersembahkan sesuatu, lalu engkau teringat kepada saudaramu apa yang dia berbuat dan membuat dia sakit hati karena engkau datang lebih dulu, tunda dulu persembahanmu. Tuhan mau mengampuni karena dia serba mau mengampuni, dan dia akan melukis saudara sebagai kemah yang abadi yang sangat luar biasa. Ini hebatnya. Tuhan tidak pernah habis akal. Tuhan mau melukis hidupmu dari kenajisan dan kekotoran menjadi sesuatu yang indah, yang sangat luar biasa. Maklum saya ini udah tua sudah. Tadi saya janjikan mau ngupas sesuatu, saya lupa apa itu judulnya. Oke lah, nanti kalau saya ketemu lagi, saya akan kupas lagi itu. Ya, karena apa yang diingatkan saya akan bicara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yusuf tadi orangnya comel. Ya, Yusuf suka ngadu. Yusuf suka gampang marah atau gimana. Walaupun dia sebetulnya baik. Tapi ingat, kalau kita ketemu orang seperti Yusuf yang suka ngomel, suka ngadu, jangan kita sakiti. Ya, Tuhan Maha Pengampun, Tuhan Maha Penyayang. Biarkan Tuhan melukis hidup saudara menjadi indah pada waktunya. Shalom, sampai ketemu lain kali. Diberkatilah engkau dengan hidupmu, pekerjaanmu, sampai menjadi luar biasa dan berhasil. Amin.